Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Jeremy Sokain, sarjana pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada SMA Negeri 1 Rote Selatan, Kecamatan Rote Selatan, Desa Dan Hulu, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ini video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua. Semua sehat-sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Oke. Semoga semua sehat-sehat terus. Hari ini kita berproses kembali seperti biasa. Kita memulai materi kita pagi hari. Sebelum kita memulai materi kita pagi hari, orang kita berdoa. Oke, terima kasih. Semua dengan kamu. Apriani, Alda, Dela, Maya, Rusli, Redio, Ista. Semua sudah. Semua hadir ya? Jadi tetap pertahankan kehadiran Anda. Tetap pertahankan kehadiran Anda. Semoga kedepannya begini terus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran setiap hari. Yang bukan hanya di pelajaran geografi sendiri, pertama lain tapi semua pelajaran Anda bisa rajin tetap pertahankan ini. Oke, hari ini kita belajar pelajaran geografi. Masih ingat kau? Masih ingat pelajaran geografi? Masih. Oke, pikir semua masih ingat. Seperti biasanya ketika sebelum kita memulai kegiatan hari ini kita belajar tentang bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Ayo tahu? Oke, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, bentuk negara maju dan negara berkembang, Anda masih ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kira-kira materi minggu lalu yang Anda ingat hanya di penjuru saja, kerjasama negara maju dan negara berkembang, atau apa? Itu jawab. Kira-kira apa yang Anda ingat di sana? Apa? Materi minggu lalu. Apa yang Anda ingat di sana? Jadi kan dong, kerjasama negara maju dan negara berkembang. Ada apa bersama? Ada? Ada gotong royong. Ada apa ya? Atau pelajaran Oke. Jadi tujuan pelajaran yang ingin kita capai hari ini, yaitu melalui studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan karakter dan persebaran negara maju dan negara berkembang. Pertama. Yang kedua, melalui studi literasi, peserta didik dapat menganalisis bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, melalui studi literasi, peserta didik dapat menganalisis dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Yang terakhir, melalui studi literasi, peserta didik dapat menganalisis studi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Nah, materi kita hari ini
tentang bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Sudah bisa ini? Saya? Dari gambar yang ada ini, Anda tahu apa itu gambar pertama? Gambar pertama ini apa? Kerjasama. Yang kedua? Yang ketiga? Diskusi. Yang ketiga? Apa? Berarti bergandengan tangan. Oke, jadi dari gambar yang ada ini menunjukkan sebuah bentuk kerjasama. Dan bilang bahwa kita manusia yang hidup dari solidaritas sosial yang tinggi tidak mungkin hidup sendiri. Di rumah tuh ada di rumah tuh ada bapak, mama, kakak, adik, opa, oma, dan seterusnya. Itu bagian dari keluarga. Nah, dalam bentuk keluarga itu butuh yang namanya kerjasama. Dua orang sendiri kalau mereka berdua tidak kerjasama, maka tidak akan jalan sesuatu hal yang baik. Betul tidak? Coba kelompok ini tidak mau kerjasama, atau kelompok dua tidak mau bekerja sama, maka tidak ada hasilnya. Nah, di negara juga butuh kerjasama, butuh bentuk kerjasama. Kerja sebelum kita masuk ke materi ini. Sudah? Kalau satu sudah? Kerjasama yang baik untuk kawan-kawan. Tidak? Tidak. Kalau mana sudah? Ini sudah. Masih punya bayangan tentang negara maju dan negara berkembang? Bentuk kerjasama? Punya bayangan sedikit dari video yang dari gambar yang Pak paparkan dengan pretest yang Pak bagi di Anda. Punya? Punya. Gambaran sedikit dengan ini. Oke, dari untuk menjawab gambar dengan pretest yang ada, masuk bagian video untuk Anda semua menikmati sama-sama, ketemu menikmati. Oke, dari video yang Anda amati, kira-kira apa yang Anda tangkap dari video yang Anda amati? Apa yang Anda tahu dari video yang Anda amati? Kurang lebih 10
10 menit itu. Kira-kira kelompok 1. Kerjasama antara negara berkembang dan menambahkan kebersamaan. Ya, kerjasama antara negara maju dan negara berkembang berdasarkan geografisnya. Kelompok 2. Apa? Apa yang ada tanggal sana? Bekerjasama antara negara. Ya, kekuatan peluang kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Kelompok terakhir? Cara melakukan hubungan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Ya. Jadi dari video yang ada itu menjelaskan untuk kita bisa memahami bentuk kerjasama negara maju dengan negara berkembang dengan baik. Video yang ada dari gambar yang ada, dari gambar itu ada yang bergandeng tangan, ada yang satu topang satu dalam bentuk kelompok. Itu tujuannya untuk memudahkan seorang kelompok atau seseorang bisa menjalankan hubungan kerjasamanya dengan baik. Betul ya? Oke. Nanti ada di kelompoknya tetap seperti ini tetap dan bagi KPD untuk Anda kerja sama-sama. Tinggal 1 menit. Oke, kelompok 4 silakan. Kelompok 4 silakan. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sani Yuri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kata tambahnya saya perlu. Dengan soal bagaimana cara melakukan hubungan kerjasama negara maju dan negara berkembang. Jawaban kami, yang pertama, negara-negara maju meningkatkan investasi di negara-negara berkembang. Yang kedua, pada umumnya negara-negara maju memiliki teknologi yang modern, tetapi sumber daya alam mereka terbatas. Yang ketiga, bentuk kerjasama lain adalah dalam bentuk pinjaman modal dari negara-negara maju dan dari negara-negara yang sedang berkembang digunakan untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri. Soal yang kedua, kelemahan dan peluang bentuk negara maju dan negara berkembang. Kelemahannya adalah kadang-kadang kerjasama negara maju dan negara berkembang sebagai bantuan pembangunan negara maju kemudian dipandang sebagai pemberi dan memiliki kekuatan lebih dari negara berkembang. Negara maju yang mendominasi negara berkembang jadi tidak ada kemitraan yang setara. Peluangnya adalah kemitraan baru yang setara antara negara-negara maju dan negara berkembang mulai meninggalkan dinamika donor, menerima menjadi kemitraan dengan membolehkan dan pengambilan keputusan bersama terutama dengan pemerintah. Yang ketiga, sebutkan negara-negara yang masuk dalam kumpulan negara kesejahteraan bangsa-bangsa atau disingkat sebagai PBB. Negara yang pertama adalah Amerika Serikat, yang kedua Prancis, ketiga Cina, keempat Inggris, dan kelima Uni Soviet. Sekian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain saya. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Pernito. Saya kelompok 3 bertanya tentang bagaimana pendapat kalian tentang bentuk kerjasama? Bagaimana pendapat kalian tentang bentuk kerjasama? Negara
maju dan negara berkembang. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang kerjasama yang umum tentang negara maju dan negara berkembang? Kelompok satu, sebetulnya. Ya. Ada kelompok satu? Kenapa harus ada investasi dalam Mengapa harus ada investasi dalam melakukan hubungan kerjasama? Negara maju dan negara berkembang. Oke, dan kelompok satu, pertanyaannya mengapa harus ada investasi dalam melakukan hubungan kerjasama negara maju dan negara berkembang? Apa saja yang harus ditingkatkan? Pasal yang harus dilakukan Oleh negara berkembang. satu-satunya yang harus ditingkatkan pada negara berkembang untuk menjadi negara maju. Tingkatan untuk menjadi negara maju memang. Saya yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan soal apa saja yang harus ditingkatkan oleh negara berkembang untuk menjadi negara maju. Kelompok 3. Kelompok 2. Syarat untuk menjadi negara maju adalah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi akan berdampak pada tingkat kemakmuran masyarakatnya. Yang kedua, angka pengangguran yang kecil. Dan yang ketiga, ekspor yang banyak. Yang keempat, tingkat pendidikan yang terjamin. Yang kelima adalah keamanan dan kesehatan terjamin. Oke, jadi itu yang menyebabkan dia bisa jadi negara maju. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan soal mengapa harus ada investasi dalam melakukan hubungan kerjasama negara maju dan negara berkembang. Jawaban, mendorong pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan hubungan secara keseluruhan. Bos kelompok 1. Pas. Atau mau kasih puas atau tidak? Nomor 1 puas atau tidak? Saya ulangi. Kenapa harus ada investasi dalam melakukan hubungan kerjasama negara maju dan negara berkembang? Jawaban, investasi yang masuk akan mendorong pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan hubungan ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, ini memicu pada perekonomian negara. Ada pertanyaan, mengapa harus ada investasi
melakukan hubungan kerjasama dengan maju dan negara berkembang. Ya. Oke, kelihatannya kelompok satu tidak puas. Oke, silakan cepat dulu. Kalau tidak puas cepat. Silakan. Ya, silakan. Yang memberikan investasi negara maju, yang memberikan investasi itu negara maju atau negara berkembang, terus itu investasi dalam bentuk apa? Ya, kan tadi bahas tentang investasi negara maju ya. Jadi investasinya itu dalam bentuk apa? Kami kelompok 4 di teman-teman mengulangi soal yang sangat baik tadi. Yang memberikan investasi itu dari negara maju atau negara berkembang, terus itu investasi dalam bentuk apa? Tanah, oke, silakan cepat Pak. Kalau menurut saya kan cepat. Tadi kan bilang investasinya tidak bisa dalam bentuk tanah. Jadi tidak menjelaskan bagaimana sehingga negara maju bisa memberikan tanah ke negara berkembang sebagai bentuk investasi. Bagaimana Pak? Kan tadi bilang investasi yang bisa dengan tanah. Ya, Jadi coba jelaskan bagaimana sehingga negara maju bisa memberikan tanah kepada negara berkembang sebagai bentuk investasi. ya. Berarti tidak puas dengan tanah begitu. Kelompok satu tidak puas dengan investasinya kalau dalam bentuk tanah. Kalau dalam bentuk emas, kripto bisa. Nah, oke, silakan. Semakin banyak member sanggang, semakin luas kita semakin luas untuk memahami materi yang ada. Kami akan menjawab soal menarik dari kelompok 1. Kenapa tanah bisa diinvestasikan? Mungkin ada kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan yang ada di negara maju dan negara berkembang. Dan juga di situ ada investasi di tanah dengan persetujuan yang sudah disetujui. Jadi ke perusahaan dengan perusahaan, terus dia sudah disetujui dari negara maju ke negara berkembang, sudah disetujui dengan penanaman modal usaha. Melalui modal usaha mungkin bisa jalan berhubungan. Oke, puas tidak puas, tetap puas, lalu tetap lanjut dengan penanya berikutnya. Kenapa semua? Ya, cepat-cepat. Kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan soal bagaimana pendapat kalian tentang bentuk kerjasama yang umum terjadi antara negara maju dan negara berkembang. Pendapat kami, bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia antara lain dapat dilihat dari banyaknya negara yang ikut serta dalam kerjasama tersebut, kemudian adalah geografis, tujuan dalam lapangan usaha, dan faktor kerjasama yang terbentuk. Oke, puas kelompok 3. Puas. Kelompok 3 puas. Ini kelompok harus semua. Oke, kita aplaus untuk kelompok 4. Oke. Kami akan menutup presentasi kami dengan kesimpulan kerjasama lalu hubungan antar satu negara lain melalui kesepakatan untuk mewujudkan tujuan bersama.
Negara berkembang adalah negara yang memiliki kegiatan ekonomi dan industri yang besar. Yang kedua, kekuatan bentuk negara maju dan negara berkembang. Kekuatan negara maju, pendapatan per kapita yang tinggi, terjaminnya fasilitas kesehatan, terjaminnya fasilitas pendidikan, pertumbuhan penduduk rendah, negara berkembang, menguasai iptek, tingkat pengangguran rendah. Negara yang kekuatan negara yang berkembang yaitu SDA yang melimpah dan SDM yang tinggi. Yang ketiga, sebutkan negara-negara maju yang masuk dalam lingkungan negara PBB. Negara-negara yang masuk dalam lingkungan PBB yaitu Inggris, Arab, Prancis, Rusia, dan Spanyol itu keluar pada tanggal 24 Oktober 1945. Sekian sudah kami. Kalau ada pertanyaan dan kritik, silakan. Aplaus untuk kelompok. Pertanyaan silakan. Kelompok mana yang dulu? Ya, silakan. Bagaimana negara maju dapat mendukung negara berkembang? Dalam mengatasi masalah lingkungan. Dalam menghadapi bagaimana bagaimana negara maju dapat mendukung negara berkembang dalam menghadapi masalah ini. Jadi kelompok berikut, silakan.
semua? Silakan. Menjawab. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaannya adalah bagaimana negara maju dapat mendukung negara berkembang dalam mengatasi masalah lingkungan. Baik, salah satu masalah lingkungan yang paling umum adalah sampah sampai bertebaran di mana-mana. Jadi, bagaimana negara maju dapat mendukung negara berkembang dalam mengatasi hal tersebut? Dalam pertemuan antara dua negara yang bekerjasama, negara maju dapat memberikan cara atau pencerahan bagi negara berkembang bagaimana cara mengelola sampah-sampah tersebut sehingga bisa digunakan. Mereka salah satu contoh negara yang maju dan berkembang. Coba jelaskan sedikit mengenai negara tersebut. Salah satu negara maju yaitu Singapura. Singapura memiliki negara yang memiliki fasilitas kesehatan pendidikan yang bagus, dan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kelompok keempat, silakan. Pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Rebecca. Saya Bukero. Saya Kos. Saya Rika Sai. Para pembaca saya bersama. Jelaskan kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman dari kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Kelebihan yang pertama, peningkatan akses dan sumber daya. Kerjasama antara negara maju dan negara berkembang dapat membawa akses yang lebih besar terhadap sumber daya, teknologi dan pasar dari negara berkembang. Kelemahan, ketergantungan ekonomi. Negara berkembang mungkin menjadi terlalu bergantung pada negara maju untuk investasi dan bantuan yang dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat. Peluang peningkatan kesejahteraan. Kerjasama dapat memberikan peluang bagi negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ancaman ketidakpastian ekonomi. Kerjasama antara negara maju dan berkembang dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan silakan. Kesimpulan, kerjasama antara negara maju dan berkembang memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar seperti peningkatan akses sumber daya dan investasi, transfer teknologi, serta peningkatan kesejahteraan. Namun kerjasama ini juga memiliki risiko seperti ketergantungan ekonomi, ketidakadilan, dan ketegangan politik yang harus diatasi dengan bersama. Pengelolaan yang baik dari semua pihak diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dari kerjasama ini. Inilah kami sekiannya. Dari materi yang ada, materi yang ada itu bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Pak ingat bahwa dari hasil presentasi Anda itu semuanya baik, semuanya aktif, dan hari ini dalam materi yang kita bahas itu tentang bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Nah, dari bentuk kerjasama ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat, kalangan daerah kita, itu kita jumpai yang namanya kerjasama. Jadi hal kerjasama ini bukan hal baru, tapi sering kita jumpai. Nah, itu pula terdapat di dalam
bentuk kerjasama antar negara juga harus perlu dijunjung tinggi. Kenapa? Kalau tidak ada kerjasama, maka sebuah negara tidak akan maju, tidak akan dengan sendirinya tidak akan maju. Ya, bisa. Oke. Mungkin ada yang bisa buat kesimpulan dari materi yang ada. Kesimpulan dari ada. Kesimpulan dari negara maju dan negara berkembang. Perbandingan negara maju dan berkembang mencakup tantangan dan peluang masing-masing. Negara maju memiliki keunggulan dalam inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi ketergantungan pada teknologi dapat menjadi kelemahan. Di sisi lain, negara berkembang memiliki peluang untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan. Namun, ketergantungan pada negara maju dapat menjadi hambatan. Penting bagi jenis negara untuk menjalin kerjasama melalui berbagai bentuk, seperti kerjasama regional, bilateral, multilateral, serta mengatasi ancaman dan strategi yang komprehensif. Oke, aplaus untuk gambar. Itu bagian dari bentuk kerjasama. Ada yang lain yang bisa ini? Oke, baik. Kesimpulan dari kerjasama antara maju dan negara berkembang. Kerjasama antara negara baik negara maju dan negara berkembang sangat penting. Itu bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara-negara di dunia. Hubungan ini tentunya diperlukan atas perkembangan masing-masing, baik di bidang militer, pendidikan, pertahanan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan teknologi. Setiap negara tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dan kepentingan yang berbeda yang mendorong dilakukannya dalam hubungan dan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Tentunya kerjasama itu pun didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Yang diharapkan adalah kerjasama ini dapat membantu secara efektif membangun peradaban dan kehidupan negara-negara di dunia yang berkeadilan dan beratas prinsip solidaritas, kemanusiaan dan kebangsaan, serta mempererat persahabatan antar negara. Oke, terus kali. Semua ikuti dengan baik. Nah, Anda lihat bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di sini ada dua bagian dalam bentuk kerjasama. Itu pertama kerjasama apa? Bilateral dan kerjasama multilateral. Nah, yang pertama kerjasama bilateral. Itu kerjasama yang terjadi antara dua negara dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Itu ada dalam beberapa hal. Jadi ada dalam bentuk ekonomi, politik, dan sosial. Yang tadi Pak bilang bahwa setiap negara itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, dari kelebihan dan kekurangan itu saling menutupinya dengan kerjasama. Menutupi potong kelebihan dan potong kelemahan itu dengan apa? Dengan kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, maka kita tidak bisa lakukan sesuatu yang lebih rumit. Hal yang lebih rumit itu kalau butuh kerjasama yang baik. Contohnya seperti tadi Anda bergabung dalam bentuk kelompok, walaupun soalnya agak sulit, tapi dalam kelompok itu kerjasama yang baik, maka dapat hasil yang baik pula. Tapi kalau Anda coba satu orang sendiri yang menyelesaikan soal yang sulit itu, pasti dia stres, gugup dan seterusnya. Tapi kalau ada banyak orang penopangnya, maka dengan sendirinya santai. Ya, oke. Yang berikut, kerjasama multilateral. Itu kerjasama antar dua negara atau lebih dan tidak dapat diatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Ini juga bagian dari kerjasama. Jadi tidak mungkin bahwa sebuah negara itu bisa hidup sendiri saja di sebuah wilayah, tapi dari wilayah itu menopang wilayah-wilayah yang ada di sekitar tempat itu. Contohnya, Indonesia kalau mau dibilang bahwa kita ini negara kepulauan.
Lalu kita kalau mau berdiri sendiri, apalagi laut yang mau berdiri sendiri, mau jadi apa kita? Kalau tidak ada tepangan dari atas, dari negara untuk kita berarti. Itu tidak, boleh merasakan kenikmatan fasilitas negara yang begini baik karena kerjasama. Ya, kerjasama itu bukan hanya sebatas negara memberikan kepada kita, tapi kita juga memberikan kepada dia. Kita apa sih yang kita berikan kepada negara? Apa? Kita apa? Apa yang mau bayar? Ada bayar pajak, ya kan? Pajak motor, pajak tanah, dan macam-macam. Ya kan? Nah, ini bagian dari kerjasama mendukung negara untuk kita saling bekerja sama dengan baik. Oke, sekian materi kita hari ini, dan minggu depan kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kita belajar tentang pasar bebas dalam negara maju dan negara berkembang. Masih ingat? Pasar bebas negara maju dan negara berkembang. Oke, nanti Anda sampai di rumah, Anda browsing di Google atau internet supaya Anda bisa tahu bagaimana pasar bebas terhadap negara maju dan negara berkembang. Bisa Pak? Bisa. Saya harap semua bisa. Oke, itu saja, dan satu orang berdoa untuk kita pulang. Siap. Salam. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang semua.